Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil. Ya Bani Israil, hei Bani Israil. Aulad Yaqub, anak-anak Yaqub. Udkuru padha ilinga sira kabeh. Nikmati ya ing nikmate ingsun Allah allati yo nikmati anak tukang sampun maringake nikmat sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh. Ai ala abaikum kese ing atase pira-pira nenek moyang sira kabeh. Nikmat itu berupa alati itu berupa minal injai saking nyelametake sapa Allah min Fir'auna saking kejaran Fir'aun wa falakil bahri lan nyigar segoro wa tadlilil ghamami lan ngeyupake mendung to awan wa ghairi dalika dan lain-lain. Nyebut-nyebut ngiling-ilingi nikmate Gusti Allah di antas guru kelawan Arab yen toh bersyukur nyukuri sapa sira kabeh ing nikmati bitaati dengan cara kalian semua taat kepada saya Allah. Wong taat itu adalah tonjol itu bersyukur. Wa aufulan padha nughonano nyempurnakno sapa sira kabeh bi ahdi kelawan janji ingsun alladzi yu ahdi ahadtu kan ngikat janji sapa ingsun hu ing alladzi ilaikum datang sira kabeh alladzi to janji itu tadi isinya adalah minal imani saking iman bi Muhammadin datang Kanjeng Nabi. Penuhi janjiku, sempurnakan perintahku. Memangnya kenapa? Kalau sudah kalian sempurnakan janjiku, yaitu berupa iman, kalau kalian semua sudah mau melaksanakan iman kepada Nabi Muhammad, maka aufi monggo nyempurnake sapa ingsun Allah bi ahdikum kelawan janjian ing sira kabeh alladzi yu ahdikum ahadtu kang naleni janji kang ngangkat janji sapa ingsun
Allah ilaikum dateng sira kabeh. Berupa apa janji itu toh sebenarnya? Minas sawabi berupa ganjaran. Alaihi ngatasi ahdikum bidukhulil jannati kelawan mlebu ake swarga. Wa iya ya lan ing mung isun lan ing mung ing ingsun. Farhabun monggo padha wedi sapa sira kabeh, farhabu monggo padha wedi sapa sira kabeh ning ing ingsun. Khofu tegese padha wedi sapa sira kabeh ning ing ingsun. Jika fitarkil wafa'i ing dalem ninggalake laksanakake perintah iman bihi kelawan iman dhateng Kanjeng Nabi. Duna ghairi dudu wedi-wedi wedine wedi wedi kabeh duna ghairi bukan selain ingsun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat dari maraknya merajalelanya manusia-manusia yang mursal, manusia-manusia yang bebas yang terlalu berlebihan itu akhirnya mursal. Mursal maknanya apa? Ucul. Di sini dikhitabkan anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam yang di sini di dalam rezim Al-Quran disebut orang-orang Yahudi. Ini mengadakan perintah oleh Allah tentang kenikmatan Allah yang sudah Allah berikan kepada mereka. Pengalamannya adalah nenek moyangnya mereka orang Yahudi, ya, nenek moyangnya orang Yahudi yang di zaman Rasulullah adalah disebut abaikum, dan menjadi pengalaman mereka di mana Bani Israel sudah diberi sembarangan nikmat, termasuk mana dan salwa. Mana adalah agar-agar seperti agar-agar yang empuk yang Allah suguhkan di alam mereka, di pohon-pohon mereka. Burung salwa itu sama, burung yang khusus berkeliaran, berterbangan ada di sekitar Bani Israel. Karena burung di sini, ini suguhan berupa burung ini diterangkan oleh mufasir, mayoritas jumhurul mufasir itu adalah burung yang bila admin. Yang jelas itu maksudnya bila admin, apa itu? Tanpa ada tulang belulangnya. Jadi makan itu ya empuk, tinggal goreng, nggak usah dipresto, nggak milih didiliri, nggak milih balung seperti bebek yang tadi malam itu, nggak usah begitu. Mana itu juga sama, makanan di mana mereka itu mengolahnya dengan cara apa? Seperti kenyal kayak agar-agar. Ini kok ada apa ya, makanan kok empuk-empuk sekali seperti ini, dagingnya juga empuk seperti ini maksud Allah itu apa? Rupanya lingkungan itu mendukung untuk perihal iktibar bagi manusia. Perihal apa? Iktibar bagi manusia. Ono apa kok panganan aku koyo ngene? Itu harus diiktibar bagi orang yang alim. Iktibar itu penting. Milang-milang. Terjadi apa sebenarnya, ada apa? Ini iktibar. Di mana iktibar tersebut bagi orang alim itu pasti. Orang yang ngerti itu pasti apa? Pasti akan mengiktibarkan, memilang-milangkan kejadian alam yang di sekitarnya. Ini ada apa? Mana kok seperti agar-agar, kok empuk, nggak diolah secara atos atau keras. Di burung juga sama, ada burung kok nggak bila admin, tanpa ada tulang belulang. Karena ternyata orang-orang Bani Israel ini masyhurnya di kisah, dan kisah ini real ya,
kisah ini adalah iktibar, supaya menjadi istidlal kisah dari bersumber dari kisah. Rupanya memang diakui itu otentiknya itu ya. Orang Bani Israel itu ternyata terkenal qaswatul qalbi atau qaswatul qulubihim. Ida akalu, ada keterangan mufasir Mbah Syekh Nawawi Banten itu. Ida akaluhuma itu yulinu fa inna aklahuma maaf tak ingin sih fa inna aklahuma iku yulinu qulubahum, karena mengkonsumsi keduanya ini yulinu bisa melunakkan hati mereka. Tafsirnya ada di Murah Labid, halaman saya lupa. Kenapa kok Allah suguhkan itu semua? Fa inna aklahum yulinu qulubahum, bisa melunakkan hati mereka yang keras selama ini. Ini kalau orang faham, orang cerdas, ini tidak terus dikebiah uyah memahami secara lafzi, paham ya? Mbah Syekh Nawawi itu sudah ngalim, maka yang diajak bicara harus rodok ngalim, paling enggak ya rodok ngalim. Nah ngalim harus paham, enggak usah diperpanjang lebar. Jadi repotnya ketika nanti ditemu oleh orang-orang jahil, orang-orang yang masih bodoh. Nanti jare sapa mangan manuk salwa, makan mana kok malah jadi atine empuk, tidak keras. Artinya itu nyindir. Kalau matur lagi, ini iktibar manusia supaya beriktibar, karena dengan keadaan alam yang sudah didesain oleh Allah, sengaja oleh Allah, diirodahkan oleh Allah. Jadi semua alam ini harus kita iktibarkan dari kita masing-masing secara personal. Gak tahu kalau orang yang tidak alim ini ya, gak tahu kalau orang yang tidak alim apakah diiktibar atau enggak. Jadi saya atur lagi, orang itu statusnya ada dua. Dalam tingkat keimanan, memacu keimanan itu ada dua. Dalam orang bersyukur, orang taat itu ada dua. Ringkasnya satu adalah iktibar, atau orang yang disebut muktabir. Yang kedua adalah waliannya, yaitu tarikun, atau orangnya kelakuannya itu tarkun. Tarkun dan iktibar. Tarkun dan iktibar. Berarti kalau orangnya tarikun dan muktabirun. Kalau orang iktibar seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang kalau orang tarik itu gimana? Orang tarik itu ya orang yang membiarkan, melewatkan kejadian-kejadian alam, membiarkan tidak dengan secara baik, secara tidak langsung. Orang yang sudah membiarkan sekian lama, berarti itu otomatis mengkosongkan fungsional dari mediasi otak berpikir, karena nggak mau mikir. Setelah otak pembantu awal ini nggak difungsikan, maka hati juga akan mati, tidak on. Makanya ini harus imbang, akal dengan hati, aklon dan kolbun ya. Aklon dan kolbun. Jadi perlu diketahui, aklon itu adalah akal. Akal itu pengaturan. Akal itu adalah kalau kamu mau nyeting apa, mengatur apa, itu pakai akal, paham gitu? Karena ini keduanya ini gak serentak, Pak, gak serentak, gak bisa, gak serentak. Akal itu hanya untuk nyeting saja. Kalau dengan jenengan itu ada sesuatu yang ada permasalahan yang ada di depan jenengan, itu disuruh akal. Karena al-itikal, makanya arti ikol urat lisan Arab itu ikolun, itu artinya apa? Cekatak. Cekatak itu apa? Aduh, cekatak itu artinya adalah tali jaran yang itu loh, Pak. Ini untuk menyeting kanan kiri. Disuruh banter ya mau, disuruh cepet ya mau, disuruh lambat direm juga mau. Itu namanya ikolun, cekatak.
Nggak ada Bang, nggak manusia dicekatai oleh manusia lain, nggak mau, terjadinya ya berantem. Ya ikolun itu akal kita sendiri yang bisa menyeting di mana ukuran ini baik, ini buruk, prosentasenya bagaimana, dampaknya bagaimana. Ini akal. Ikol kita itu ya akal. Ikol manusia itu ya akal. Nggak bisa serentak dengan hati. Kolbun itu sudah secara lugoti saja itu sudah mulak malik. Kolaba ya lubu kolben itu artinya mulak malik. Jadi kalau ada orang kok artinya bimbang itu wajar Pak. Kalau ada orang yang bimbang, kolbun itu artinya bimbang, gonta ganti, mulah malik, mencela-menceli. Ketika hati ini kok sudah diungkapkan lesan, cangkem mencela-menceli. Ini banyak orang mengatakan seperti itu, banyak mengistilahkan seperti itu, makanya yaitu mencela-menceli. Nah, seperti itulah. Fa'inna aklahuma itu yulinu kulubahum, karena mengkonsumsi keduanya ini, mana dan salwa ini bisa melunakkan hati mereka. Artinya bagi orang yang pinter ini ketika mengkonsumsi itu akan mikir. Makanya oke, kita sama-sama makan tuh berbeda dengan makannya orang alim dengan orang muktabir dibandingkan dengan makannya orang tarek. Orang alim makan nasi aja itu sudah mikirnya luar biasa. Orang alim makan nasi, makan dahar nasi itu pasti surat mau kelingan petani ini sak Gusti Allah. Ya Gusti. Mati koyo ini saya mencontohkan nasi. Wis bersyukur tenan iku. Wong alim iku mangan nasi iki. Wis bersyukur tenan. Beda karo wong tarek, orang yang selalu melewatkan nikmat, orang yang selalu membiarkan itu terus berlalu. Ya artinya apa? Ya artinya mangan wis ngamuk wae mangan. Tanduk ya tanduk. Baik. Wis mangane ngecap. Lha kuwi nek dicepetke ngecap, lan Rasulullah enggak pernah mak mbek dahar mbek ngecap. Makruh gitu ya. Karena wong ra sabar terus mangane terus lek ngunyah banteran, mbek cangkeme cangkem mengo berarti tanda untuk apa? Menggelebokkan makanan. Jadi iki gonur. Jadi enggak boleh. Karena kemekruhan, potensi makruh itu kalau didurin sedikit ini jadi haram. Kok ora tau mangan nikmate Gusti Allah kowe. Ya. Akhirnya orang yang berlebihan lagi serakah ketemunya. Ini kalau diterus-teruskan jelek. Kalau diterus-teruskan jelek. Berlebihan. Kalau diterus-teruskan jelek. Makanya untuk meminimalisir hal itu kita mengenal bahasa-bahasa di mana kita itu ada makruh tahrim, makruh tanzih dalam tindakan itu. Jadi kalau makruh tahrim itu hal larangan yang prosentasenya paling rendah. Jadi jangan terus hal yang agak mandorot dilakukan itu bisa menimbulkan sedang mandorot yang sedang. Terus sampai ke atas itu bisa mandorot yang gede atau yang kholido atau bahasanya apa? Sakilah atau berat besar. Nah, maka dari itu kita itu ya bersyukur. Nah, tandanya orang bersyukur itu taat. Ya, taat. Makanya orang petani, orang lapar yang makan nasi tadi itu wangger ngamuk gitu. Wah, rasa kelingan Gusti waduh men. Sing nandur iki lho. Kelingan ora. Artinya paling enggak matur pun menghormati Pak Tani nak nang lewat. Meskipun sing nandur yo dak adekne. Lah wong-wong mangan sing nyaplok-nyaplok ngono kuwi wis ngerti. Akale iki wis bener. Akale iki wis ngerti. Tak kandhani, Cung. Nak pari utawa beras iku sing nandur Pak Tani nggih leres. Mesti ngono. Paham ya? Kuwi wae jatuh mikire kesananya untuk disirkulasikan berpikir seperti itu aja susah kok. Padahal jelas ya akalnya nompo ya. Padahal akalnya nompo. Ya mesti to, Pak. Nak beras, nak padi, gabah itu yang nandur ya Pak Tani, jelas Pak. Orang tarek itu begitu, pasti saya jamin. Apa menika Gusti Allah.
dijak ning Gusti Allah, didhuwurke sedikit. Jak ning Gusti Allah. Piye? Iki cok tak andene cok. Ngajak ngaji. Beras wis nandur tani. Terus tani kuwi sing gawe Gusti Allah. Beras sing gawe Gusti Allah. Ya adoh kon mikir ngono kuwi. Wong sing rendahe sing di bawahnya aja tadi enggak disirkulasikan secara berpikir. Iki kok didhuwurke meneh. Wis tarek tenan kowe. Wong sing membiarkan melewatkan tenan. Tapi kowe nikmate wis endel. Tapi nikmate Gusti Allah wis kandel mbok gunakno pirang dan sesering mungkin, paham ya? Nah, orang kalau mau berspekulasi berpikir seperti ini, maka untuk mukadimah pakai ikol kita atau akal kita begini, logika kita yang berorgan analogi seperti ini, maka kolbun yang misteri ya, ini akan stabil, artinya akan berstabil. Kolbun ini statusnya tidak mulah maleh, meskipun mulah maleh, karena banyak itu orang-orang itu mulah maleh karena hatinya kok. Tugas kita adalah menyetandarkan di mana ketenangan itu adalah kolbun itu adalah tenang, bisa ditenangkan, bisa ditumak ninah. Nyatanya ada tembung tumak ninah, sakinah, itu berarti kan kalbun yang habis pindah-pindah ini mulah maleh begini, ternyata bisa ditumak ninahkan, bisa ditentramkan, bisa disukunkan, bisa disakinahkan. Tapi dengan itu tadi, kamu akalnya harus dianu dulu, benahi duluan, mikir contoh apapun, sing real, aja sing ra real. Kejadian yang sudah dahsyat terjadi, yang nulis tidak hanya koran tapi Quran. Paham nggih? Nak koran jenenganan langganan. Kuwi lek ngimani sampean niku percayane sak pore. Suara Merdeka elemen pertama. Misale ono kejadian mlesete motor Jupiter ning anu, kuwi ora percaya. Kuwi percaya kok. Koran iku sing nulis mau percaya. Lagi Quran kan khawatir. Quran itu mendawuhkan, memfirmankan cerita-cerita sebagian begitu. Dan kisah cerita itu bisa dibuat istidlal. Apa gitu? Ambil dalil, guna dalil sama kuwi. Or intinya ya itibar itu tadi. Dalam bahasa usulnya itu itibar. Orangnya disebut mu'tabir, waliane tarikun. Kelakuannya ya tarkun, paham ya? Teman-teman, paham dari ini? Dari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Ini belum kesana. Kalau sudah beres, kalau sudah selesai, bagaimana cara kita itu bersyukur, maka kita itu menjalankan semua perintah. Jangan salah, ada orang itu, wah aku nggak mau ada perintah. Jangan salah. Kalau kamu nggak ada perintah, berarti kamu itu orang egois. Artinya begini, saya mengatakan orang egois itu apa? Karena orang yang model begini itu sudah memfungsikan nikmatnya Allah sering sekali. Berarti beda loh Pak ya. Sudah banyak, nikmatnya Allah kan banyak. Dan lek ngunekke per item satunya itu toh ya. Itu sudah sering sekali, bahkan setiap hari, bahkan setiap detik. Paham nggih? Kok kamu tidak melakukan perintahnya Allah, Pak? Kamu golongan siapa? Apakah kamu yang tidak menciptakan Allah? Apakah yang menciptakan kamu itu berhala, Pak? Ya malah analogimu sing rusak. Logikamu sing rusak, bukan analogi. Logikamu sing rusak. Saya membuat tuh recoh, rusak kamu. Enggak nyambung. Ora ana hubungane dul antarane suket karo banmu.
ada Pak, karena itu gara-gara ada soket ban gue itu meleset ya. Nah itulah ya, itu. Wah, ada hubungan ketika ada pembuatan pabrik ban kok butuh soket itu apa? Saking sembarangan lek wong nyontoke mergo wong iki sing muni iki sembarangan. Ini Bani Israil dulu pengalamannya sampai ditulis di Quran, didawukan di Quran. Kejadian-kejadian diselamatkan dari kejaran Fir'aun, keluarganya atau pasukannya atau tentaranya kan gitu. Terus dibelahnya lautan segoro sing kudune ngono. Ora trimo ora segoro iku aku ngarani nak terus tulisane itu kan samudra. Ora trimo laut Jawa. Ora trimo kali. Enggak, artinya itu segoro kan samudra. Kalau lautan tuh laut. Ya laut itu enggak samudra lain. Potensinya airnya besar mana? Besar samudra. Nah, samudra seperti yang kita kunjungi kemarin. Itu samudra gede. Mungkin laut laut Jawa ngono wis kecaan ya. Terus tadlilil ghamam, udara yang mendung terus apa ini tadlilil ghamam. Jadi karena orang itu gak suka yang panas-panas ini. Yang saya matur lagi to'an itu artinya apa Pak? Senang hati. Ada dua lagi ya, karhan dan to'an. Karhan itu terpaksa, to'an itu senang hati. Wali aneh. Karhan ya, karhan. Jadi terpaksa dengan senang hati. Ini wali anu. Untuk orang menghindari ngedumel itu ya tauan. Tapi menghindarinya saja ini aja nggak lulus. Kadang-kadang saja nggak lulus. Ngedumel ya ngedumel aja. Kalau tauan nggak usah diperintah, tauan sendiri. Lain yang susah. Karena uripir reso nrimo, reso nampa. Basa kerene nek cara jenengan ustaz niku qanaah. Qanaah itu nampa ponane. Nampa apane? Jebule sakmono. Tapi nek dikongkon ngedumel ini apa ini? Qanaah apa dul. Tapi kan dohire mangkat, tapi kan ora ngono atimu. Wis sing kepeksa, makane karhan tadi. Kalau to'an lain dengan senang hati. Jadi kalau sudah semuanya ini diterangkan, ufu'atikum, terus kemudian sempurnakan janji. Ya, Allah itu maha baik. Ya. Ufu'ati. Jadi semua perintahku, terutama di sini temanya itu kamu percaya Nabi Muhammad, penting. Kuncinya satu, orang Yahudi itu ya, ini penting ya. Ini berangkat dari cerita ini melebar, nggak habis-habis. Ya Pak, minal iman. Jadi iman kepada Nabi Muhammad ini menjadi masalah ketika dituangkan di kehidupannya orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad yaitu. Makanya menjadi masalah. Makanya awal kisah surat ini diawali dengan ini kisah dalam Quran. Diawali dengan ya Bani Israil udhkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum ini untuk melebar ini melebar apa ceritanya melebar karena itu masalah bagi mereka. Kon iman datang kanjeng Nabi itu masalah, paham ya? Mereka itu masih menggunakan tradisi-tradisi lama di mana itu kata mereka itu tersenior. Taurat itu senior. Logikane ngene Pak, jenengan ora adik kelasmu. Ya ora. Sampeyan wis senior, wis tuwa, wis sesepuh ning sekolahan. Sampeyan nek gojlok mlonco piye wae mesti ngono manut to. Nggih. Wis sabar aja. Ono tuwa kowe gedang goreng. Siap, Pak. Pas dengan pramuka ya. Pas wadah penggelojlokan itu di pramuka kan. Dan di ospek itu. Ini nggak mau ada orang anyaran kok dakwah berat. Saya contohkan lagi, ada orang pendatang ya meskipun untuk wong kene
Dengan kok ceramah iki kok kiai sing wis suwe nandure dijen meskipun tak berhasil. Iki serek lho, Pak. Nggih. Paham ya? Betul. Makanya Quran tuh analoginya istimewa. Jenengan nafsiri kudu fasih. Nafsir Quran tuh harus fasih. Jadi kita harus tahu semua negatif, nilai positif dalam imani kita, mencenderungi kita kepada Al-Quran, yaitu kepada Allah. Jadi berat kalau ketika kita itu hanya sekedar kata-kata, mal kita buka di dalam kubur. Tak mau apa? Al-Quran. YouTube. Jawaban sing gak jelas ini. Google. Nah ini makanya ini. Kalau sudah sempurna kamu melaksanakan, kamu taat, kuncinya kamu punya iman lah. Nanti kalau kamu percaya apa saja yang dilakukan, yang dialami oleh Kanjeng Nabi, kamu kan nanti kan ikut Nabi. Nabi ini orangnya sudah beres, sudah resik, sudah sempurna, sudah beres. Wis penting kowe percaya karo Nabi, itu merupakan modal. Nah jenenge percaya kali aku kan wis kok ora ngerti Said Nur. Bukan ngene. Model jenengan percaya nanti kan wis sing ngatur kan kula jenengan ngatur ikolnya jenengan sendiri. Permasalahan saja mereka sudah angkuh ya. Enggak mau menerima. Ya, karena merasa apa? Senioritas. Wis kamu percaya aja pada Nabi, nanti akan beres. Nabi sing ngatur. Ada Rasulku yang saya tugaskan sebagai perisalahan hak. Nanti saya jamin kalau sudah beres betul iman mukmin bil Muhammad, nanti saya sudah beres, pasti kamu akan saya akan saya penuhi juga apa yang jadi kebutuhanmu besok di akhirat ya, terutama masalah masuk surga, masalah tiket surga ini beres, kamu semua beres. Dan dikuatkan lagi hanya kepada Allah kamu tangguh, jangan kepada berhala, jangan kepada apa selain berhala. Semuanya itu harus dilaksanakan dengan taat, jangan karhan gitu ya. Wa aminu bima anzaltu terus niku Nggih. Amin bima anzaltum saddiqan bima ma'akum. wa amanu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya man abda ya nasta'in shirata mustaqim. Doa